Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'd. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat jamaah kajian subuh Masjid Nurul Amal rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa sekali bisa bermujalasah, duduk bersama dan bermuajah, saling bertatap muka dalam kesempatan yang sangat mulia, yaitu majalisuz zikr, ya, majelis ilmu, yang mana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala di antara hamba-hambanya ini, di antara kita yang Allah tinggikan derajatnya, ya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, ya, bukanlah orang yang mendapatkan pengakuan di tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang punya, ya, kedudukan, punya harta, ya, tampan rupawan, ya, namun ternyata Allah Subhanahu wa taala yang Allah muliakan adalah orang-orang yang beriman. Dan di antara orang-orang yang beriman ini ada yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan, yaitu siapa? Walladzina utul ilm, yaitu orang yang mendapatkan bagian dari ilmu. Semakin, ya, besar, semakin banyak bagian ilmu yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka semakin mulia pula kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, sidang ini adalah sidang yang sangat mulia, ya. Pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat, ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya, ya, kembali mengingatkan pada diri saya pribadi dan semuanya untuk kembali meluruskan niat, ya, bahwa betul-betul keberadaan kita di sini adalah untuk beribadah, bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasakan, sadari bahwa memang kita semakin, ya, setiap menit, ya, duduk kita di majelis ini adalah, ya, selangkah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad ibn Abdullah, kepada sahabat, kepada keluarga, kepada pengikut-pengikut beliau yang senantiasa setia menjalankan dan juga menebarkan ajaran beliau yang murni ini hingga akhir zaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang dasar, ya, yang sangat dasar sekali, yang paling mendasar sekali dari agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini adalah menjadi misi besar, bahkan misi inti, ya, dari setiap utusan rasul yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan di muka bumi, ya, mulai dari Nabi Adam, ya, Nabi Nuh dan seterusnya, ya, sampai datang Nabi Musa, disusul beberapa nabi setelahnya, datang pula Nabi Isa, ya, kemudian, ya, ditutup dengan Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi satu, ya, yaitu membawa satu misi besar, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, atau kita kenal dengan istilah tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ibadah. Dan subhanallah, dan itulah yang menjadikan, ya, Nabi Muhammad SAW itu bersaudara dengan para nabi. Dan itu juga yang menjadikan kita, umat Nabi Muhammad SAW pun bersaudara dengan umat-umat para nabi. Jadi kita sama umatnya Nabi Isa yang setia melindungi beliau,
ya, dari ancaman ketika itu orang-orang Yahudi dan orang Romawi, kita bersaudara. Ya. Dan kita dengan pengikutnya Nabi Musa, ya, yang waktu itu ya, dikejar-kejar sama penguasa waktu itu Firaun, kan begitu ya. Juga kita sama bersaudara dengan mereka. Dan setiap umat Nabi Ibrahim, ya, umat Nabi Yunus, ya, umat Nabi Lut yang beriman, dan seluruh para nabi, subhanallah, ikatan persaudaraan kita adalah ikatan persaudaraan tauhid. Ya. Dan subhanallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kelak bersama mereka, para nabi, mereka para orang-orang saleh, mereka para syuhada, dan mereka para siddiqin. Amin ya rabbal alamin. Dan subhanallah, tauhid ini luar biasa, di mana beberapa ibadah ya, pasti ada syarat sebelum kita melakukan ibadah tersebut. Ya, contoh sholat ya. Sholat itu kan kita ada syarat-syarat harus terpenuhi. Sholat mesti wudu, kan seperti itu. Kalau kita memaksakan diri untuk sholat tanpa wudu, ya sangat diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu. Nah, mau nikah saja, mau nikah, kan ada syarat-syarat dan rukunnya. Mau nikah nggak ada wali, ya nggak bisa. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan subhanallah, itu masing-masing ibadah syaratnya berbeda antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Namun ada satu kesamaan. Ya. Ada satu kesamaan seluruh ibadah. Ya, baik itu ibadah yang dilakukan oleh hati. Ibadah yang dilakukan oleh hati, baik ucapan atau perbuatan. Ya, ucapan hati adalah kata para ulama meyakini, keyakinan. Ataupun ucapan hati. Ucapan hati atau perbuatan hati. Ikhlas, tawakal, husnudzon, ya, sabar. Itu semuanya perbuatan hati. Kemudian ataupun yang lahir, yang terlihat, ucapan lisan, baca Quran, berzikir, ya, mengucap salam, ya, menyapa orang, berkata-kata yang baik, menyapa dengan ucapan yang membuat orang lain senang, ya. Ataupun seperti sholat dan seterusnya, semuanya harus memenuhi, ya, selain masing-masing syarat di setiap ibadah, ada satu syarat yang semuanya harus ada pada setiap ibadah, yaitu apa? Tauhid. Subhanallah. Jadi tauhid adalah syarat semua ibadah. Masya Allah. Nah, dan subhanallah, di hadapan kita akan membahas satu kitab luar biasa, ya, karya Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, ya. Karya beliau ini, ya, sebenarnya awalnya ditujukan kepada anak-anak seumuran SMA sebenarnya. Ya, jadi insya Allah pembahasannya tidak akan terlalu berat. Ya. Nah, ini beliau memang sudah tulis, ya, untuk pemula sekali. Ya, pemula sekali. Jadi insya Allah, ya, pembahasannya tidak akan berat, ya, namun subhanallah syarat akan manfaat. Maka di awal, ya, untuk pengantar ilmu akidah, ya, kita sebut dengan ilmu akidah, ya, apa itu akidah, ya, dan dari mana seharusnya kita belajar akidah, bagaimana cara kita belajar akidah, ya, yang betul, yang benar, supaya apa? Supaya kita tidak bingung nanti ketika ini ada yang berkeyakinan seperti itu, ada yang berakidah seperti ini, saya harus memilih yang mana. Nah, harus punya pedoman dan pegangan. Di sini Syekh, ya, di awal menjelaskan tentang makna apa itu akidah.
makna apa itu akidah. Secara bahasa, ya, akidah itu diambil dari kata aqd atau aqada yang artinya mengikat, ya, artinya mengikat. Dari kata aqada, akar kata ini ya bisa juga diberi imbuhan sehingga menjadi kata i'taqada. I'taqada ya kalau dalam bahasa Arab ya, i'taqada ya'taqidu i'tiqad. Ya, i'tiqad. Dan kata ini sudah diserap dalam bahasa kita. Ya, i'taqada ya'taqidu artinya berikat, artinya saya beriktikad. Ya, beriktikad artinya mengikat hati pada sesuatu. Makanya sering kita istilahkan apa? Iktikad baik. Iktikad baik. Kami datang ke sini dengan iktikad baik. Ya, artinya ya datang ke sini dengan mengikatkan hati kami dengan sesuatu yang baik, kan begitu ya. Ya, kamu harus beriktikad baik. Kadang disingkat ya Pak ya. Jadi tekad, kan gitu ya. Ya, ternyata iktikad dan tekad itu diambil dari bahasa Arab. Masya Allah ya, bahasa Indonesia kental sekali dengan istilah-istilah Arab ternyata. Subhanallah. Nah, dan akidah ya artinya adalah sesuatu yang diikat kuat atau diyakini oleh seseorang. Ya. Oleh seseorang. Jadi kata akidah ya, itu artinya keyakinanku kuat yang tanpa ragu. Ya. Maka secara syar'i ya, makna akidah adalah ya keyakinan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, iman al-i'tiqad bil iman billah wa rasulih wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka yang namanya i'tiqad atau akidah, keyakinan dalam Islam itu terkait dengan 6 hal. Ya. Keyakinan yang kuat ini terkait dengan 6 hal. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir, ya, baik takdir itu terasa buruk atau terasa baik, dengan qada dan qadar. Nah, 6 ini terasa familiar Pak ya. Apa ini? 6 poin ini sering Masya Allah sering kita sebut dengan rukun iman. Nah, Masya Allah. Dan subhanallah, syariat ini ya, terbagi menjadi 2. Syariat ini terbagi menjadi 2. Ya. Ajaran agama Islam itu secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu masalah akidah, keyakinan, dan masalah amaliyah. Masalah akidah dan masalah amaliyah. Masalah akidah itu diwujudkan dengan rukun iman tadi yang 6 itu. Yang 6, meyakini Allah. Apa itu meyakini Allah? Beriman kepada Allah itu bagaimana? Ya, beriman kepada malaikat itu seperti apa? Beriman kepada kitab-kitab Allah itu bagaimana? Ya. Kemudian beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, ya, seperti apa praktiknya, dan beriman kepada takdir, qada dan qadar, ya, takdir baik dan takdir yang terasa tidak baik, itu bagaimana, seperti apa? Itu bagian yang pertama, masalah akidah, keyakinan. Yang amaliyahnya ya, diwujudkan dengan apa? Rukun Islam. Makanya penting ya, belajar rukun iman apa saja, rukun Islam apa saja. Karena rukun Islam isinya adalah syahadat, diucapkan, kan begitu ya. Ya. Dan subhanallah, rukun yang pertama dari rukun iman ataupun rukun Islam ini berkaitan tentang tauhid semua. Yang pertama rukun iman kepada Allah, tauhid. Ya. Yang rukun Islam juga sama, syahadat la ilaha illallah, tauhid. Ya. Artinya nanti bertemu pada satu titik bahwa yang namanya tauhid itu tidak hanya secara akidah, keyakinan saja, namun juga harus dibarengi dengan amalan. Nah, di sini ada
mengucap 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua salat. Ketiga puasa atau zakat. Ya, ada 2 riwayat. Ya, sebagian mendahulukan zakat, sebagian mendahulukan puasa. Yang kelima adalah haji bila mampu. Subhanallah. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh. Kemudian beliau membawakan sebuah ayat ya, yang menjelaskan tentang pentingnya ya, tauhid itu. Karena yang namanya tauhid tadi subhanallah ternyata syarat dari setiap ibadah. Bisa kita simpulkan bahwa tauhid ya, yang mana itu bagian dari akidah. Akidah tadi kita ada 6 poin ya. Bagian pertama beriman kepada Allah itu tauhid. Bahkan secara amaliyah ya, Islam, ajaran agama kita ada 5 poin. Yang pertamanya adalah masalah tauhid. Ya, jadi tauhid adalah bagian dari akidah, keyakinan kaum muslimin yang paling dasar, yang mana ini adalah pondasi ya, fundamental agama Islam. Ya, bisa kita bayangkan kalau agama kita itu bagaikan bangunan. Bagaikan bangunan. Masya Allah, kita mungkin panggil pemborong, ya dia bawa tukang-tukangnya untuk bangun katakanlah masjid gitu ya. Katakanlah masjid atau rumah, mungkin kita bangun rumah baru. Ya, kira-kira hal yang pertama dibangun ya, oleh para tukang-tukang itu ya, temboknya dulu, atapnya dulu, jendelanya dulu, pintunya dulu, atau pondasinya dulu, Pak? Pasti pondasi. Harus kokoh. Ya, dilihat mau berapa lantai kan begitu ya. Mau berapa kolom kan gitu. Pondasinya harus ya, ukuran sekian dan sekian. Batunya harus seperti apa? Ya. Perbandingan antara semen dan pasirnya sekian dan sekian misalnya. Nah, itu diperhatikan betul itu dari awal. Kalau bangunannya dengan pondasi yang kuat, maka insya Allah ya, bangunan itu akan bertahan lebih kuat. Tapi kalau seandainya ya, pondasinya cuman pakai bata, misalnya nggak pakai batu, ya, atau subhanallah bangunan pondasinya ya harusnya pakai besi gitu ya, harusnya pakai besi, ini nggak pakai besi, pakai kayu atau bambu misalnya, kan ada seperti itu Pak ya. Nah, tentu akan berbeda. Maka sangat penting sekali. Oleh karenanya beliau membawakan surat Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Oleh karenanya barang siapa yang berharap itu berarti 2 hal. Berharap itu berarti ada 2 hal di sini yang dia lakukan. Pertama, meyakini hal itu akan terjadi, dan kedua, itu yang diinginkannya. Ya. Faman kana yarju liqa'a rabbi, barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabb-nya, artinya dia meyakini pasti saya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia berharap mudah-mudahan aku bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya, dalam keadaan bahagia, maka syaratnya 2 ya, falyamal amalan shaliha, maka hendaknya dia beramal sholih, harus. Jadi nggak bisa kita ngaku muslim, kalau ditanya mau masuk surga, semua angkat tangan, nggak ada yang nggak angkat tangan, masya Allah ya, tapi amal solehnya nggak ada. Ibadahnya males, subhanallah. Katanya usahlah sholat nanti aja lah, yang penting baik. Masya Allah, subhanallah. Ya, dia nggak tahu banyak orang munafik itu baik. Orang munafik itu baik luar biasa. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala bilang, "Idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum." Kalau kau lihat orang munafik wahai Nabi Muhammad, ya, kau akan kagum dengan penampilan mereka, luar biasa.
Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau kau dengar ucapan mereka, lembut, indah, luar biasa, enak banget. Kau akan dengarkan ucapan mereka. Itu ciri orang munafik yang Allah sudah akui sendiri dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun. Ya, maka jangan tertipu. Ya, baik di luar akhirnya, ya, namun keropos di dalam. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ka'annahum khusyubun musannada. Mereka layaknya ya kayu-kayu yang disandarkan. Ya, bukan seperti pohon yang berdiri tegak dengan kokoh. Keropos. Ya, isinya kok kosong. Maka perlu ya amal soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang kedua adalah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melaksanakan amal soleh tadi. Ya, dalam melaksanakan amal soleh tadi, ya, dalam kurung tauhid. Nah, kemudian ayat yang kedua, subhanahu wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Ini ayat subhanallah, ini ngeri-ngeri sedap ya. Allah berfirman apa? Wahai Nabi Muhammad, sudah diwahyukan kepadamu, dan hak tidak hanya kepadamu saja, kepada nabi-nabi sebelummu, ulul azmi, nabi 5 besar yang mereka disebut dengan ulul azmi. Allah Subhanahu wa ta'ala beri gelar demikian karena saking mulianya kedudukan mereka. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh para nabi sudah mendapatkan wahyu ultimatum keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, la in asyrakta, kalau kalian, ya, kalau kamu wahai nabi berbuat syirik, ya, la yahbatanna amaluk, maka gugur semua amal solehmu. Subhanallah, kita nggak kebayang ya kalau amalan kita dibandingkan amalan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kalau sholat, ya, subhanallah, sholat sunnahnya aja, ini belum sholat wajib ya. Sholat sunnahnya berdiri sampai lama, sampai istrinya itu ya malam-malam gelap begitu ya. Dulu nggak ada saklar lampu Pak. Ya. Kalau ada saklar lampu mungkin yang diraba tembok, pencet nyala selesai. Ya. Karena nggak ada ya yang diraba bawah ada apa barangkali kesandung. Ternyata ya Aisyah radhiyallahu taala anha mencari Nabi SAW, ketemu yang pertama kali disentuh apa? Kakinya. Subhanallah. Apa yang terjadi dengan kaki beliau? Subhanallah, sampai bengkak-bengkak. Ya. Itu berdiri luar biasa. Luar biasa. Ketika mungkin kita ingat ya, ketika Nabi SAW dakwah ke kota Taif, ya, itu sampai dilempari. Nggak pernah kita dakwah sampai dilempari batu sama orang, belum pernah, ya, nggak ada. Ngajak sholat gitu tiba-tiba kita digebukin sama orang, nggak ada. Nabi SAW ngerasain itu, diperangi. Alhamdulillah kita ngadain kajian, belajar Islam, belum pernah ada yang memerangi kita di zaman ini. Jauh nggak sebanding. Tapi subhanallah, dengan satu perbuatan aja, nggak usah banyak-banyak. Apa itu? Syirik. Mencacati tauhid. Gugur semua, sia-sia itu semua pengorbanan. Ya. Korbankan harta sia-sia, korbankan tenaga sia-sia, pikiran, perasaan, subhanallah, dihina dan lain sebagainya, sia-sia. Kalau amalan sebesar itu saja dengan satu syirik bisa hancur lebur, apalagi amalan kita yang subhanallah, ya, sebesar biji beras mungkin ya. Maka mengerikan sekali ini. Minnya banyak begitu loh. Nah. Kalau Nabi SAW amarnya sebegitu besarnya sama syirik, hangus gitu ya. Ya kalau amalan kita bukan hangus lagi, min kan gitu. Ya, hutang pahalanya terlalu banyak ya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi perhatikan oleh kita, jangan sampai diri kita terjatuh dalam kesyirikan tanpa kita sadari. Keluarga kita
anak istri kita, kerabat kita, tetangga kita terjatuh dalam kesyirikan tanpa disadari dan itu dibiarkan. Nah, itu bahaya. Terus bagaimana? Ya, mau tidak mau harus belajar. Mau tidak mau harus belajar. Nah, wala takunanna minal khasirin, dan kamu akan menjadi termasuk orang-orang yang merugi. Nah, sebagian ulama tafsir menjelaskan maksudnya merugi adalah orang yang diazab di dalam api neraka. Dan beliau juga membawakan ayat fa'budillaha mukhlashal lahuddin ala lillahid dinul khalis, surat Az-Zumar 2 dan 3. Ya. Maka beribadahlah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala ya dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah ya, lillahid dinul khalis, hanya milik Allah agama yang murni. Maksudnya apa? Ya, agama yang murni maksudnya ibadah ketaatan yang murni hanya milik Allah. Maksudnya adalah bahwa yang tidak murni, yang tercampuri dengan syirik tadi, yang mencacati tauhid tadi, itu bukan milik Allah, gak bakal nyampe sama Allah. Artinya gak akan diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, banyak sekali ayat-ayat yang senada dengan hal ini, ya, yang menjelaskan tentang pentingnya tauhid dan bahayanya ya mencacati tauhid dengan syirik. Maka perhatian pertama para nabi, ya, kalau kita lihat di Al-Quran, itu yang mereka pertama dakwahkan adalah tauhid. Maka hal yang perlu pertama kali kita dalami, perkuat, pelajari ya, untuk diri kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita, jangan sampai terlewat. Apa itu? Tauhid. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ya kisahkan, perkuat pernyataan ini dalam surat An-Nahl ayat 36. Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang utusan, seorang rasul. Tujuannya buat apa? Ya, buat jadi mentor bisnis bukan. Ya, ngajarin bertani biar panennya melimpah bukan. Subhanallah. Namun apa? Ani'budullah, untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan ya menghindari taghut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisahnya para rasul, ya, itu Allah Subhanahu wa taala kutipkan ucapan mereka. Yaitu apa? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembah Allah saja. Kalian gak punya sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aneh kalau seandainya ada manusia menyembah benda mati, ya, tentu dengan tipuan-tipuan dari setan. Katanya ini ada isinya, ini punya manfaat khasiatnya. Subhanallah. Terlebih lagi nyembah setan gitu loh. Kan kadang subhanallah anak-anak kita diajarin sama orang antah berantah, dia hati-hati kalau ke situ. Dia bilang permisi sama penunggu situ. Kalau enggak kesurupan kamu, kan gitu. Subhanallah. Jadi kalau kita enggak kontrol akidah anak kita, lepas sudah itu. Ya misi mbah gitu ya. Enggak tahu mbahnya yang mana. Gitu. Subhanallah. Kamu kalau lewat kuburan A dan C, itu kuburan bukan sembarang orang. Jalannya permisi kamu, nunduk kamu jalannya. Ya. Ada yang seperti ini, subhanallah. Maka harus terus cek. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala firmankan seperti itu, jelas sekali, tidak boleh menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Namun seringnya kita itu terjatuh bukan karena batu besar. Ya. Kita seringnya terjatuh karena batu yang kecil. Kita taunya yang namanya syirik tuh kalau sudah sujud, nyembah gitu ya. Subhanallah.
Bahkan ada kesyirikan di dalam kantong kita, di dalam dompet kita. Pernah pengalaman, subhanallah, pagi-pagi jam-jam segini, ya, beli bubur, sebelahnya ada tukang gorengan, sarapan gitu ya, tukang gorengan, baru gelar dia, meja dibuka-buka, masya Allah. Akhirnya saya anak beli, ketika beli jadi pembeli pertama ya, alhamdulillah. Diambillah uang saya, terus dia apa kan? Apa katanya? Logika mana yang bisa menalari itu? Bab agama mana yang mengajari hal tersebut? Subhanallah. Orang ngira yang namanya syirik itu nyembah Tuhannya agama lain, itu besar ya, betul itu syirik. Tapi subhanallah, bahkan bisa terselip di kantong kita. Dan hal-hal yang seperti itu banyak kita tersandung. Kalau tidak belajar, kalau tidak saling mengingatkan, ya akan terus-terusan seperti itu. Subhanallah, kebayang gak? Sholat 5 waktu, tahajud, kita minta ini sama itu, berdoa. Berdoa itu ibadah agung. Ternyata di lapangan kita praktek kehidupan yang seperti itu, sia-sia. Kaget nanti hari kiamat, lah mana amalanku? Mana hajiku? Mana sedekahku? Ya, ada satu catatan hitam di situ. Apa? Syirik. Ternyata syiriknya yang seperti tadi. Miris hati kita. Waliyadzubillah. Dan yang seperti ini macam-macam ini banyak. Itu contoh kecil saja. Ya. Waliyadzubillah, kita menjadi salah satu orang yang terjatuh dan tersandung dalam hal-hal yang seperti ini. Maka penting sekali belajar tauhid. Sangat penting. Ya. Nah, ya. An'budullah ma'alakum ilahin ghairu. Ini diucapkan oleh Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, seluruh para rasul, bahkan Nabi SAW itu berdakwah 23 tahun. Berdakwah 23 tahun. Karena beliau diangkat jadi Nabi 40 tahun, wafat di umur di usia 63, jadi 23. Subhanallah, 13 tahun dari 23 itu, artinya lebih dari separuhnya, itu Nabi SAW yang beliau sampaikan selalu adalah membangun pondasi tauhid di Mekah, diperkuat. Ya, bukan berarti setelah itu nggak ngajarin tauhid lagi, nggak, terus berjalan. 13 tahun kalau kita baca sirah, belum ada banyak syariat. Ya, bahkan syariat sholat itu di tahun ke-10. Kan gitu ya. Bahkan syariat puasa itu, ya, itu tahun kedua setelah hijrah. Di Mekah nggak ada puasa Ramadan. Subhanallah. Kuatkan dulu. Karena kalau tauhid kita kuat, akidah kita kokoh, mau dikasih syariat kayak apa, jalan. Pasti itu. Yang berat-berat itu, yang kebayang nggak sih, orang Islam disuruh sholat sehari 5 kali. Itu kalau bukan karena akidahnya yang kuat, nggak bisa jalan itu. Alhamdulillah, itu nikmat luar biasa kalau kita masih bisa jaga sholat 5 waktu. Nggak bisa. Orang mau masuk Islam mikir-mikir gitu ya. Masuk Islam, tapi kamu harus sholat 5 waktu loh. Tapi kamu nanti sebulan harus penuh 30 hari kamu puasa loh. Nanti dari penghasilan kamu tuh harus disisihkan loh. Ya. Dan kamu nyari penghasilannya nggak boleh sembarangan, yang halal, nggak boleh pakai riba, nggak boleh nipu orang, ya. Nggak boleh skema ponzi dan lain sebagainya ya. Itu kan butuh akidah. Belum lagi masalah aurat, nggak bisa itu kalau kita belum punya akidah yang kuat. Makanya kata para ulama, di antara Syekh Al-Albani mengatakan apa? Belum punya kitab, subhanallah, at-tauhidu awalan law kanu ya'lamun. Tauhid dulu seandainya mereka tahu. Tauhid dulu, kan ini adalah sangat fundamental sekali. Nah, dan para rasul juga demikian, ya, memulai dakwahnya dengan tauhid, begitu juga dengan subhanallah Nabi SAW ketika mengutus para dai, ya, mengutus para dai itu
Di antaranya Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman, ya, yang mana masyarakatnya adalah orang Yahudi. Nah, ahli kitab. Nah, orang Nasrani. Ya, di Yaman ada sebagian Yahudi, sebagian Nasrani. Nah, mereka ketika diutus, maka kata Nabi SAW, ya Mu'adz, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi an yashhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammadur Rasulullah. Yang pertama kau ajarkan kepada mereka bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku adalah utusan Allah. Jadi kalau misalnya kita diamanahi misalnya menjadi pengurus masjid, menjadi pengurus Masjidil Salim atau apapun itu, pastikan ada majelis akidah dan tauhid di salah satu jadwalnya. Karena percuma kalau kita bahas masalah bab-bab yang lain, ya bukan berarti yang lain nggak penting, tapi tauhid juga harus ada, karena itu adalah pondasi. Ya, ringan atau beratnya syariat Islam dijalankan oleh seseorang bergantung kepada kekuatan tauhid yang dia miliki. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan kita terus memperdalam tauhid kita, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita golongan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la yadurruhum man khadalahum wa hum ala dzalik. Yaitu orang-orang yang nanti di akhir zaman, ya, yang ketika subhanallah banyak sekali aliran, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan banyak sekali aliran. Namun ada satu aliran, bukan aliran ya, ada satu sekelompok orang yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan berpegang teguh pada hal itu, ya. Banyak orang yang mencela mereka, dituduh ini, dituduh itu, radikal, ekstremis dan lain sebagainya. Namun ya karena akidahnya kuat, ya, dituduh apa sih, dikit-dikit haram, dikit-dikit nggak boleh, kan gitu ya. Nah, la yadurruhum man khadalahum. Tidak ada orang yang mencela yang menggoyahkan akidah dan tauhid mereka. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu menjadi pengantar insyaallah untuk pelajaran akidah kita sebelumnya. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan akidah dan juga tauhid kita untuk diri kita pribadi, untuk anak dan istri kita, keluarga, kerabat dan juga orang-orang di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi barangkali itu kiranya barangkali ada satu dua hal yang kurang jelas perlu dijelaskan ulang, atau ada pertanyaan sebelum kita tutup. Tafadhalu, silakan. Jelas insyaallah ya, alhamdulillah. Oh, masyaallah ada satu, silakan. Nah, terkait tadi rusaknya amal itu berarti berhubungan sekali dengan itikad yang uluhiyahnya ya. Iya. Sementara uluhiyah sendiri adanya uluhiyah itu adanya rububiyah. Apakah ketika hanya uluhiyahnya saja amalan kita rusak, ya rububiyah tetap bagus atau bagaimana? Rububiyahnya bagus tapi uluhiyahnya nggak bagus. Ya, itu kan uluhiyah terkait dengan masalah rusaknya syirik. Nah, syirik. Masya Allah, barakallah fiik, Masya Allah. Ini pertanyaan sudah melangkah jauh ke depan ya. Nah, insya Allah nanti kita akan rincikan tersebut ya, bahwa betul tadi yang namanya tauhid adalah pondasi dasar untuk seluruh amalan kita. Pondasi dasar kita, tauhid kita nggak baik, maka seluruh amalan kita runtuh, habis. Ya. Maka tauhid ini mencakup apa? Ya. Para ulama dulu, ya, tauhid itu dua hal. Intinya adalah dua. Yang para ulama sebutkan dengan tauhid ma'rifah, dan tauhid al-qasd wa talab. Apa itu tauhid ma'rifah? Ya, ma'rifat kepada Allah itu apa? Maksudnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa Allah? Tentang siapa
Allah. Apa hak-hak Allah? Mengenal itu. Ya. Adapun tauhid al-qasd wa talab, yaitu memaksudkan seluruh ibadah kita itu esa hanya untuk Allah. Talab minta, kita minta nggak sama siapa-siapa, minta cuman sama Allah. Ibadah kita tujukan kepada Allah, ya, itu dari itu hak Allah ya, berarti ya, dari kita kepada Allah. Ya, itu cakupan pertama. Cakupan keduanya yaitu talab yang dari Allah kepada kita, doa kita dan seterusnya. Itu yang dicakupi oleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adapun bagian yang tadi yang pertama, tauhid ma'rifah. Ya, tauhid ma'rifah, karena kemudian orang banyak penyimpangan dalam mengenal Allah, ya, terutama dalam masalah sifat-sifat Allah. Dikira Allah begini, dikira Allah begitu, Allah mesti begini, dia yang ngatur. Allah nggak boleh begitu. Ada yang seperti itu. Sehingga asma Allah yang begitu banyak dia batasi, 20 aja sudah. Yang lain nggak pantas. Lah kan Allah yang bilang, Allah yang punya sifat itu. Nggak pantas, masa Allah punya sifat seperti itu. Allah mencinta, gimana Allah punya bisa mencintai? Kan makhluk, nggak pantas. Dia ngatur Allah itu. Maka para ulama menjelaskan, menegaskan bahwa itu bagian juga dari tauhid ma'rifah, sehingga para ulama membagi lagi ya tentang tauhid asma wa sifat, dan juga tauhid rububiyah tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, tauhid ma'rifah tentang hakikat Allah, ya bahwa tentang Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah ini, Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, dan Allah yang menguasai, ya. Maka sehingga ya pada akhirnya para ulama simpulkan tauhid bisa mencakup 3 hal tadi, ya. Ada rububiyah tentang bahwa Allah menciptakan, menguasai dan memelihara alam semesta, hanya Allah saja. Kemudian ya tauhid asma wa sifat, ya, tentang indahnya nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang enggak boleh kita yang mengatur, tapi itu adalah haknya Allah, dan kita harus percaya kalau Allah menginformasikan kepada kita bahwa Allah seperti ini dan seperti itu, ya sudah kita yakini. Menurut otak kita nggak nyambung, ya itulah Allah yang Tuhan yang memberitahu kita kepada kita tentang asma dan sifatnya. Dan yang ketiga adalah uluhiyah. Maka tiga-tiganya nggak boleh cacat. Nggak boleh cacat. Maka penting, insya Allah nanti kita akan bahas masing-masing. Jangan sampai dalam rububiyah kita cacat, misalnya contohnya adalah kita meyakini bahwa yang menguasai, ya, alam semesta ini nggak cuma Allah, ada yang menguasai sebagian itu di laut selatan, itu ada itu penguasanya sendiri gitu ya. Nah itu berarti di rububiyahnya cacat, ya. Atau masalah asma wa sifat tadi, ya Allah nggak pantas punya asma ini, Allah nggak, itu juga akan merusak ibadah kita, amaliyah kita. Apalagi uluhiyah, ya, riya, ingin dilihat, sum'ah ingin didengar ketika beribadah, juga itu akan menggugurkan amaliyah kita. Jadi tiga-tiganya harus kuat. Ya, nanti insya Allah kita jelaskan satu per satu. Wallahu ta'ala wa a'lam. Mudah-mudahan terjawab. Nah, masya Allah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syirikan itu kalau kita bertobat, amal kita yang berlalu itu, atau akhirnya sama sekali setelah bertobat, atau mana? Yang kedua pertanyaan saya, kita tadi anak misalnya kemana tuh takut gitu ya. Ketakutan itu termasuk syirik atau bukan menurut saya? Masya Allah. Ya, takut selain dari Allah termasuk syirik atau bagaimana? Terima kasih Pak. Baik. Masya Allah, ini pertanyaan luar biasa. Yang pertama, kalau kita syirik kan hancur semua amalan kita, ya. Oh iya ya, setelah belajar tauhid, astagfirullah, ternyata yang dulu saya lakukan itu syirik. Gimana? Apakah nggak bisa balik lagi, mulai dari nol lagi? Subhanallah. Dulu para sahabat, hampir seluruh para sahabat adalah dulunya kaum musyrikin. Kecuali beberapa, Ali bukan, Abu Bakar bukan, nggak pernah nyembah berhala. Sahabat-sahabat besar yang lain, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, ya, dan yang lainnya banyak sekali. Mereka kebanyakan adalah dulunya menyembah berhala. Maka atau apa firman Allah Subhanahu wa taala,
ya, buat mereka-mereka yang dulu punya dosa kemudian bertobat, betul-betul tobat ya, tobat nasuha, bukan tobat sambel, makan sambel, aduh tobat, besok minta sambel lagi, itu namanya tobat sambel. Katanya tobat tapi minta lagi. Nah itu kata Allah Subhanahu wa taala, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka itu Allah akan gantikan keburukan mereka, dosa-dosa mereka dengan kebaikan, dengan pahala. Maksudnya apa? Seberapa besar dosa yang mereka tinggalkan, maka itu akan diganti dengan sebesar itu pula berupa pahala. Mungkin buat kita, enak ya kalau begitu, pengen bikin dosa aja lah yang banyak kemudian taubat. Subhanallah. Memang betul. Orang yang kecanduan maksiat, orang yang kecanduan maksiat itu begitu berat, bisa meninggalkan maksiat itu sampai benar-benar putus, itu luar biasa perjuangannya. Khomer, narkoba dan yang sejenisnya, itu berat ditinggalkan. Maka begitu dia bisa mampu meninggalkan hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala ganti dengan pahala yang serupa. Makin besar dosanya ketika tobat, maka dapat pahala tobat, dapat pahala yang sebesar dosanya juga dapat. Senang apa senang, Mbak? Nah, kayak ada kisah menarik, izinkan saya sampaikan satu cerita. Nabi SAW pernah kisahkan, Nabi SAW sampai ketawa. Nabi SAW sampai tertawa mendengar kisah ini. Nah, seorang hamba ketika dihisab, subhanallah, Allah Subhanahu wa perintahkan supaya amalan-amalan nikmatnya dipaparkan dulu. Dari kecil mulai, betul kamu dapat nikmat, iya ya Allah, diakui semua. Ya, diakui semua. Kemudian ditunjukkan semua dosa-dosanya. Tunjukkan dosa-dosanya. Tapi yang kecil-kecil, yang besar-besar disimpan dulu. Yang besar-besar disimpan dulu. Ya. Kamu ngelakuin dosa ini kan? Nah, itu waktu di kamar, kamu kunci pintumu, kamu tutup jendelamu, ya kan? Kamu ngelakuin ini pas nggak ada temanmu yang ini, kamu gibah, semua dosa-dosa itu. Ketika dilihat, pasrah dia, ngakui dosa, iya ya Allah, aku ngelakuin dosa ini. Cuman dia merasa, kok dosa-dosa yang gede saya nggak ada ya? Ya. Diem aja lah, daripada repot. Alhamdulillah nggak dimunculkan dosa-dosa yang besarnya. Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, aku ampuni untukmu. Orang ini tobat. Aku ampuni untuk diampuni orang ini, dan dosa-dosa tadi yang ditampakkan di depan dia, ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala ganti dengan senilai sebesar dosa itu berupa pahala. Maka timbul, kalau dosa-dosa kecil jadi pahala-pahala kecil, berarti jadi pahala, akhirnya ngaku dia. Ya Allah, aku punya dosa besar ya Allah. Ya Allah, aku punya dosa besar. Aku udah taubat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak melupakan. Ditampilkan dosa-dosa besarnya, kemudian Allah ganti dengan pahala yang besar. Maka segera, kalau kita pernah merasa melakukan dosa syirik yang begitu besar, segera selesaikan dengan taubat, apapun dosanya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa tadi? Nah, rasa takut, ya, apakah itu syirik atau bukan? Karena takut kan hanya kepada Allah. Ya, kalau kita takut terhadap selain Allah, apakah itu syirik atau bukan? Insya Allah juga nanti kita akan bahas. Masya Allah nih, selangkah lebih maju ya pertanyaannya. Secara umum, ya, bahwa ketakutan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, itu tidak dibenarkan, tidak boleh, kecuali takut-takut yang memang secara logik, secara akal sehat, itu memang bisa berdampak kepada kita secara langsung. Ya, berdampak kepada kita secara langsung. Contoh, ya, ada orang nyebrang, kenapa antum tengah kanan kiri? Gak boleh, antum takut ketabrak, gak boleh, antum harus takut sama Allah saja. Bener nggak Pak kayak gitu Pak? Salah. Ya, ketabrak kayak sakit bisa. Ya, justru kita diperintahkan untuk menghindari hal-hal buruk seperti itu. Kalau misalnya ada singa lepas dari kandang, apa yang harus kita lakukan? Gak boleh takut, dielus-elus singa ya. Yang kayak gitu juga. Ya, harus
Nah, lari. Nabi SAW juga suruh lari kok. Firra minal judami firarakum minal asad. Ya, lari dari penyakit judam sebagaimana kalian lari dari singa. Ya, kalau rasa takut yang wajar, ya memang itu ada secara logika, secara akal memang berdampak secara langsung kepada kita, itu boleh takut. Nah, disinilah itu fungsinya tawakal kepada Allah. Namun kalau takut-takut yang hanya istilahnya kalau para ulama khauf bil ghaib, sesuatu takut dengan sesuatu yang itu hanya ilusi saja, ya itu nggak benar-benar nyata, maka nggak boleh kayak ngelewat sesuatu jalan yang kata orang angker kemudian kita takut, itu nggak boleh, ya nggak boleh. Atau misalnya bersumpah dengan nama selain Allah kemudian nggak mau ngelanggar, kenapa? Takut kualat, ya demi Mbah Fulan misalnya, waduh udah bersumpah pakai nama Mbah Fulan nggak mau ngelanggar, takut kualat, itu bisa jatuh kepada syirik, bahkan syirik. Wallahu taala a'lam wa alam. Nah, rasa cukup karena sudah boleh. nah silakan. Anak pernah dapat ini tentang musyrikin ini kan, dia percaya kepada Allah tapi dia menyebutkan Allah. Nah, jadi yang mengaku Islam pun banyak kan musyrik. Nah, tapi pada di akhir nanti di hari kiamat nanti, golongan yang sudah dipisahkan itu adalah orang-orang yang beriman tapi di dalamnya orang munafik, bukan orang musyrik gitu. Dengan yang musyrik ini kan orang ada dikatakan adalah orang Islam yang menyebutkan. Tapi kalau mau dari luar Islam udah kafir itu kan. Iya. Nah ini gimana memahaminya? Karena nanti udah dibagi dua tuh. Yang ini udah langsung masuk ke neraka. Sebagian ada, tapi di dalam karena ada orang munafik, dia ada kain yang menyeretnya ke neraka. Tidak ada musyrik lagi situ. Sedangkan di dunianya musyrikin itu bagian dari Islam, dari kaum muslimin. Nah, masya Allah. Baik. Wallahu ta'ala alam. Ya perlu ana cek lagi barangkali tentang hadis tersebut secara rinci. Namun secara umum, bahwa pada hari kiamat ya semua dengan golongannya masing-masing. Ya, semua dengan golongannya masing-masing. Nah, orang-orang kaum muslimin yang mereka melakukan syirik, ya, seperti yang kita tahu, maka itu akan batal juga Islam. Nah, maka dia termasuk golongan orang-orang musyrikin. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang orang-orang yang orang kafir Quraisy, ya, wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ya, tidaklah mereka banyak yang beriman kepada Allah kecuali mereka adalah orang-orang yang berbuat syirik. Dia beriman, punya tauhid rububiyah, meyakini bahwa yang ciptakan adalah Allah, ngatur rezeki, menghidupkan itu Allah. Tapi dalam masalah ibadah, tauhid uluhiyah, ya, nyembahnya nggak cuman Allah. Makanya tiga-tiganya harus kuat. Ya, tadi ya, tauhidnya harus kuat dari 3 cakupan tadi. Ya, kalau kuat di satu sisi, cakupan yang lainnya nggak kuat, ya nggak diterima juga. Ya, ini keadaan kaum musyrikin. Keadaan kaum musyrikin. Maka kalau ada yang mengaku Islam, ya, kemudian masih menyembah selain Allah, apa bedanya dengan Abu Jahal? Abu Jahal mereka nyembah Allah kok. Mereka nyembah Allah, betul. Ya. Kaum musyrikin nyembah Allah. Nah, maka mereka satu golongan. Namun hati-hati, harus digarisbawahi, ya, jangan mudah ini kan perbuatan syirik. Kemarin udah belajar di Nurul Amal itu syirik itu, berarti tetangga saya kafir ya. Enggak gitu juga. Itu ada aturan, ada regulasi, ada tahapannya. Ya, tapi secara umum seperti mereka satu golongan. Adapun orang-orang yang munafikin, nanti disatukan dengan kaum muslimin, ya, untuk apa? Untuk dihinakan nanti setelahnya. Ya, untuk dihinakan setelahnya. Disebutkan fuduriba bainahum di surat Al-Hadid, fuduriba bainahum babum dhahiru fihi rahmah wa batinuhu wa dhahiruhu min qibalihi al-'adab.
batunuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi adzab. Nanti dipisah tembok, ya. Di satu sisi ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di sisi yang lain ada azab. Kemudian orang-orang munafik memanggil mereka, yunadunahum alam nakum ma'akum. Ya. Para orang munafik memanggil kaum, bukankah kami dulu di dunia sama dengan kalian? Artinya Allah bikin kecewa dia di akhirat nanti, ya, sebagaimana mereka menipu Allah, yukhadi'unahum, sebagaimana mereka berusaha untuk menipu Allah, padahal mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Nanti di akhirat Allah akan tipu mereka dengan apa? Yaitu tadi, dikiranya mereka akan selamat, ternyata ya sama aja dengan golongan yang kaum musyrikin tadi, dia akan keluar. Ya. Seleksi itu akan ada. Ya, jadi memang hinanya double gitu loh. Ya, itu lebih sakit, ya. Mending gak dapat dari awal daripada dijanjiin buat dapat tapi gak jadi. Betul nggak, Pak? Oh, betul ya? Iya. Ya, dijanjiin nanti jadi presiden misalnya gitu ya. Ternyata nggak jadi presiden. Kalau kita nggak jadi presiden biasa aja, Pak. Ya kecewa. Ya karena dari awal nggak pernah dijanjiin jadi presiden. Oh, kamu bayar sekian ini nanti jadi bupati. Udah bayar semua nggak dapat. Ya ternyata itu sakitnya di situ ya. Allah Subhanahu wa taala itu hukuman dari Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Taib, sudah sangat siang. Kita cukupkan sampai di sini. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.